Halo Sobat ASN, pendengar suara ASN. Senang sekali kita bertemu lagi dalam podcast ini. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu wawasan kebangsaan dan bela negara di lingkungan aparatur sipil negara. Sebagai pelayan publik, ASN punya tanggung jawab strategis menjaga persatuan bangsa. Nah, untuk memperkaya wawasan kita, sudah hadir bersama saya seorang tamu istimewa dari Kepolisian Republik Indonesia, yaitu Bapak Faza Abdul Mazid AMD Vet dari Polda Jawa Barat. Halo Pak Abdul Mazid, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, akhir-akhir ini wawasan kebangsaan dan bela negara menjadi hal yang perlu diperhatikan. Nah, kami punya beberapa pertanyaan nih Pak terkait wawasan kebangsaan dan bela negara tersebut. Ada dua penanya yang akan bergabung di diskusi kali ini. Ada Mas Rio dan Mbak Salsa. Halo Mas Rio, Mbak Salsa. Baik, mari kita mulai sesi tanya jawab ya Pak. Dari Mas Rio, silakan. Baik, terima kasih Mbak Puji atas waktunya. Izin Pak, kami mulai dulu dari yang paling dasar nih Pak. Menurut Bapak, apa arti penting dari wawasan kebangsaan nih Pak, khususnya bagi para ASN? Ya baik, saya izin menjawab. Wawasan kebangsaan itu cara pandang kita sebagai bangsa untuk selalu menempatkan persatuan bangsa dari kesatuan dan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Jadi bagi ASN ini sangat penting karena dari setiap pelayanan yang diberikan akan berdampak langsung pada masyarakat. Jadi ASN ini tidak sekedar bekerja ataupun mempunyai pekerjaan, tetapi bisa berkontribusi menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, seperti itu. Karena di kepolisian itu pun ada juga ASN memerlukan tenaga PNE, karena kita simbiosis mutualisme ataupun yang lainnya, karena kita saling menguntungkan dan saling membutuhkan sama lain, seperti itu. Dikatakan kalau ASN ini sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik ya Pak. Jadi ASN adalah orang-orang yang harus berpikir untuk kepentingan bangsa ya Pak. Iya betul, seperti itu Bapak. Semoga nanti ke depannya kita selalu bekerja sama, selalu bisa menjaga keutuhan negara dari bidang masing-masing, seperti itu. Oh ya baik Pak. Kalau begitu kita sekarang masuk ke bela negara ini Pak. Di bela negara ini ASN sering dianggap hanya bekerja administratif, kadang juga padahal sebenarnya mereka juga bisa menjadi bagian dalam bela negara itu sendiri. Kalau menurut Bapak bisa dijelaskan kah Pak cara pandang itu Pak? Kalau cara pandang menurut saya sendiri, pribadian saya ya benar, betul. Bela negara itu tidak hanya angkat senjata, karena ASN juga membela negara melalui integritas, pelayanan yang adil, anti korupsi, profesionalisme. Misalnya contoh kayak guru misalkan mencerdaskan bangsa, kayak mengajar bibit-bibit unggul seperti ya sekolah dasar, SMP, SMA, karena dimulai dari hal-hal kecil kita bisa membangun negara, seperti itu. Tidak luput itu ada juga seperti dokter melalui ASN kesehatan masyarakat. Contoh kalau di kesehatan hewan, ada kedokteran, bagaimana semua bidang tuh mempunyai keunggulan masing-masing, gitu, saling menguntungkan. Sebenarnya selain itu juga ada di bidang administrasi untuk memastikan pelayanan publik berjalan tertib dan aman, nyaman, dan tentram, seperti itu Pak. Ya menarik ini Pak. Jadi bentuk bela negara ASN itu sangat konkret nih Pak, menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ya betul, seperti itu. Wah, terima kasih nih Pak atas penjelasannya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Ini saya kembalikan lagi pada Mbak Puji selaku moderator. Ya, terima kasih buat Mas Mario. Untuk sesi pertanyaan selanjutnya, Mbak Salsa Bila, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Puji. Pak Faza, saya penasaran nih, kalau dari perspektif Bapak sendiri, bagaimana ASN dan Polri itu berkolaborasi dalam menjalankan bela negara? Jadi kalau menurut saya pribadi itu ya kami dari Polri melihat ASN sebagai mitra strategis ya. Soalnya petugas polisi itu menjaga keamanan dan ketertiban. Ya Gakum gitu kan, Karkaptimas gitu kan, contoh ke masyarakat. Sementara untuk ASN itu memberikan pelayanan publik, contoh dari ketatanegaraan, contoh dari administrasinya dijaga. Dan tidak luput dari itu, nggak semua polisi itu mengerti ataupun saling menguntungkan satu sama lain gitu. Soalnya kan ya namanya polisi kan sipil yang disenjatai gitu. Tidak beda dengan ASN. Kalau ASN kan
ya diibaratkan sebagai pelayanan publik untuk ibaratnya saling mendukung gitu kan, nggak harus terjun di lapangan tapi di kantor contoh seperti itu. Jadi lebih, kalau menurut saya pribadi ya lebih strategis untuk ASN ini karena keduanya itu bersinergitas gitu, saling membutuhkan antara mau TNI, mau Polri, ASN pasti ada itu kan, di instansi semuanya pasti ada membutuhkan ASN gitu. Jadi kepercayaan masyarakat itu akan semakin kuat seperti itu, dan tentunya konkret dari berbagai program pelayanan masyarakat ataupun publik kayak penanganan bencana, Polri selalu terdepan sama aja dengan tentara gitu kan. ASN juga berperan penting gitu kan di situ. Jadi saling ya kolaborasi satu sama lain. Jadi itu terbentuk dari bela negaranya. Ya, kita sama-sama saling membutuhkan satu sama lain mengenai ASN, Polri ataupun TNI. Lebih ke sinergitas gitu. Seperti itu. Baik Pak, jadi memang ASN dan Polri itu punya perannya masing-masing ya, dan mereka itu saling membutuhkan dan saling mendukung untuk menjaga stabilitas negara. Bagus sekali nih jawabannya, makasih ya Pak. Lalu kalau menurut Bapak sendiri, gimana tantangan anak muda terhadap nilai-nilai kebangsaan dan bela negara di era digital ini? Ya, tantangan di era digital ini sangat berat ya, karena banyak plus minusnya. Contoh kayak misalkan di era digital ini kalau kita bisa menjaga nilai-nilai kebangsaan, bela negara di tengah banyak budaya-budaya asing yang masuk ke negara Indonesia ini. Contoh kita harus bisa memilah-milih untuk kalaupun nanti orang menjadi orang tua ataupun punya adik, punya saudara, keluarga, kita harus bisa memilah-milih antara mana yang harus dilakukan atau diberikan ke anak-anak bangsa gitu, seperti itu. Karena memang di era digitalisasi ini, kalaupun tidak bisa meminimalisir terjadi sesuatu hal, mungkin dampaknya akan jelek seperti itu. Karena banyak kejadian psikisnya kena, psikologinya kena gitu kan, karena kurang awasan dari orang tua yang tersendiri. Tapi kalaupun plusnya ya banyak sekali, kalau kita bisa memanfaatkan fasilitas era digital ini, mungkin kita bakal mengikuti zaman gitu. Jika begitu, bagaimana peran Polri maupun ASN dalam menghadapi tantangan yang Bapak sebutkan tadi? Ya pasti Polri berperan penting dalam menjaga keamanan dan keutuhan negara. Karena lingkupnya itu melalui perkembangan di masyarakat tersebut. Contoh kayak ruang digital yang false atau provokasi itu bisa diredamkan oleh satuan cyber tersendiri gitu kan. Mana yang positif dan mana yang negatif, seperti itu. Dan sementara untuk ASN itu menjadi teladan sekaligus penggerak program pembinaan karakter serta literasi digital bagi anak muda ataupun anak bangsa tersebut, seperti itu. Terima kasih atas insight-nya ya Pak. Kalau begitu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Salsa. Jadi Sobat ASN dan Polri merupakan mitra strategis dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. ASN membela negara melalui pelayanan publik yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Sementara Polri berperan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sinergi keduanya menjadi kekuatan penting dalam menghadapi tantangan era digital termasuk arus informasi, hoaks, serta pengaruh budaya asing dengan kolaborasi dan semangat kebangsaan. ASN dan Polri bersama seluruh elemen masyarakat dapat mewujudkan Indonesia yang kukuh, maju, dan bermartabat. Sebelum kita akhiri, apa pesan singkat Bapak untuk seluruh ASN yang sedang mendengarkan podcast ini, Pak? Ya, ASN, jadilah ASN yang bangga melayani bangsa. Ingat, setiap langkah, setiap layanan, setiap kebijakan yang kalian buat adalah wujud bela negara, dan percayalah, Polri siap selalu bersinergitas menjaga bangsa bersama ASN. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Faza atas waktu dan inspirasinya. Sobat ASN, demikian podcast Suara ASN kali ini. Semoga obrolan tentang wawasan kebangsaan dan bela negara di lingkungan ASN bisa menambah semangat kita semua untuk terus berkarya, disiplin, dan berintegritas. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam hangat dan tetap bangga melayani bangsa.